Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka kajian Kitab Wasiyatul Mustafa pada kesempatan kali ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah bacaan Al-Fatihah kita yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kemudian sampai kepada Sang Maha Guru, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahannya mengalir kepada kita dan keluarga kita, serta sanak saudara kita dan orang-orang yang kita cintai. Barokah Al-Fatihah ini juga mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain, khususan wa usulihi wa furu'ihi wa muridihi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi Iyyaka na'budu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak, fa inna sadaqatan luqmatun min halal ahabbu ilallahi min mi'ati mithqalin minal haram. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati mithqalin minal haram. Wa sadaqatan tuqaddimuha qabla mautik afdalu min mi'ati mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautik. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, hai Ali, apabila engkau bersedekah, bersedekahlah dengan apa yang terbaik yang engkau punya. Ini tentu berat. Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali, kalau engkau bersedekah, sedekahkan apa yang terbaik yang engkau punya. Saya punya cerita, ada seorang teman, ketika dia belajar sedekah, belajar mengeluarkan sebagian dari hartanya, seniornya mengajarinya, ketika engkau memasukkan uang ke dalam kaleng masjid, kotak amal, dan seterusnya, belajarlah memasukkan nominal yang terbesar. Dan kita tahu ini tidak mudah. Tapi seperti itulah cara ia berlatih. Sehingga teman, saudara, tetangga pada akhirnya menyaksikannya, ia termasuk golongan orang-orang yang murah tangan, ringan tangan untuk membantu, suka berderma. Kenapa? Fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati mithqalin minal haram. Ini jelas.
sedekah dari yang halal, walaupun sedikit, lukma itu sesuap nasi, itu lebih disukai Allah daripada 100 mithqal dari barang haram. Ya. Sedekah dari barang yang halal jauh lebih baik daripada sedekah dari barang haram. Wa shadaqatan tuqaddimuha qabla mautik afdal min mi'ati mithqalin yatasaddaqu nabiyya ba'da mautik. Sedekah yang dikeluarkan saat engkau masih hidup itu jauh lebih baik daripada sedekah yang engkau keluarkan setelah matimu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini yang pertama, ketika bersedekah, sedekahkan yang terbaik yang engkau miliki. Yang kedua, bersedekahlah dengan barang yang halal. Jangan engkau sedekahkan ketika engkau tahu bahwa sesuatu yang kau miliki itu engkau dapat dari barang haram. Karena di keterangan-keterangan sebelumnya, ketika kita bersedekah dengan barang haram, sama dengan kita menjerumuskan orang yang kita sedekahi ke jurang neraka. Oleh karena itu, sedekahkan yang baik, yang halal. Bahkan jika bisa, bersedekahlah dengan apa yang engkau cintai. Yang selanjutnya, sedekah saat hidupmu jauh lebih baik dibanding sedekah setelah kematianmu. Kita seringkali terlambat. Seringkali kita menyesal di kemudian hari. Bukti nyata dari penyesalan itu adalah Allah berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shadiqin." Menceritakan perihal penyesalan seseorang setelah kematiannya. Dia berharap kepada Tuhan, memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan hidup lagi. Meskipun dalam waktu yang sebentar. Dia berjanji ketika diberi kesempatan lagi untuk hidup, dia akan mensedekahkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Itulah sifat manusia. Dan kita tahu berapa kali kita diberi kesempatan untuk itu. Berapa kali kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, tapi kita terus menunda, dan menunda. Pesan dari guru kita, ketika terlintas di hati kita, terbersit di pikiran kita untuk berbuat baik, bersedekah misalkan. Ketika muncul suara halus di hati kita untuk berbuat baik, segerakan untuk dilakukan. Jangan ditunda. Karena jika ditunda, nanti akan kesalip setan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naba ayat 40 Allah berfirman, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah." Pada hari di mana seseorang, manusia akan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Kita semua pasti
akan melihat hasil dari perbuatan kita saat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walau sebutir atom, dia pasti akan melihatnya. Dia pasti akan dibalas dengan kebaikannya tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal sebutir atom kejahatan, dia akan melihatnya juga, akan dibalas oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu ayat disebutkan, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Allah berfirman, siapa yang berbuat soleh, maka manfaat, fadilah, keuntungan dari amal solehnya tersebut akan kembali ke dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, maka kerugian dari perbuatan jahatnya tersebut juga akan kembali kepada dirinya masing-masing. Semoga dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya yang harus berterima kasih itu bukanlah ia yang diberi sedekah, tapi pemberi sedekahlah yang seharusnya berterima kasih kepada orang yang diberi sedekah. Karena hakikat sedekah kepada orang lain, membantu orang lain, itu pada hakikatnya adalah membantu dirinya sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita di jalan yang benar, menunjukkan kita akan kebenaran demi kebenaran. Kemudian kita dianugerahi kemampuan untuk terus bisa mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.